3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi laundry berbasis web. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Faizur Natania dengan NIM 63250435. Saya Rini Tricaci dengan NIM 63250338. Saya Intan Melani Putri dengan NIM 63250434. Nama saya Deviana Bibrita Diati dengan NIM 63254174. Saya Veronica Anjani dengan NIM 63250372. Oke, latar belakang. Perkembangan teknologi mendorong digitalisasi berbagai usaha termasuknya laundry. Home Iza Laundry masih menggunakan pencatatan manual melalui nota dan buku tulis. Sistem manual beresiko menyebabkan kesalahan pencatatan dan sulitnya pencarian data. Dibutuhkan sistem informasi berbasis web yang terintegrasi untuk mengelola data pelanggan, transaksi, dan laporan. Kemudian di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana merancang database untuk menyimpan data pelanggan, transaksi, dan laporan. Kedua, bagaimana menyusun tabel yang saling berhubungan agar data mudah diakses. Ketiga, bagaimana sistem membantu pengelolaan pesanan dan pembuatan laporan. Keempat, bagaimana penerapan metode waterfall dalam pengembangan sistem. Kemudian dari rumusan masalah ini kita mempunyai tujuan penelitian, yaitu yang pertama, merancang sistem informasi laundry berbasis web. Kedua, mengelola data pelanggan dan transaksi secara terintegrasi. Ketiga, mempermudah pembuatan laporan. Keempat, menerapkan MySQL dan eSmart dalam pengembangan sistem. Selanjutnya ada konsep dasar basis data. Yang pertama, database merupakan kumpulan data yang disimpan secara terstruktur untuk memudahkan pengelolaan dan pencarian informasi. Yang kedua ada DBMS atau MariaDB, perangkat lunak untuk mengelola database. Yang ketiga ada SQL, bahasa untuk mengelola database. Yang keempat ada primary key, kunci utama yang membedakan setiap data. Yang kelima ada foreign key, kunci yang menghubungkan antar tabel. Yang keenam ada ERD, digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam perancangan basis data. Yang ketujuh ada LRS, yaitu digunakan untuk menggambarkan struktur logis, record, dan hubungan antar tabel dalam database. Selanjutnya ada struktur database. Sistem informasi Home Iza Laundry menggunakan 3 tabel utama, yaitu pelanggan, transaksi, dan keranjang. Ketiga tabel tersebut saling berhubungan untuk mendukung pengelolaan data pelanggan, transaksi, dan layanan laundry secara terintegrasi. Oke, baik, selanjutnya ada pembuatan basis data. Pada tahap ini kami mulai membuat database menggunakan SAMPP, tepatnya melalui MySQL yang tersedia di dalamnya. Di database ini menjadi tempat penyimpanan seluruh data pada sistem Home Iza Laundry. Setelah database berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah membuat tabel-tabel yang dibutuhkan beserta relasi antar tabel. Dengan adanya database ini, seluruh data pelanggan, transaksi, dan layanan laundry dapat disimpan secara terstruktur sehingga lebih mudah dikelola. Nah, untuk selanjutnya ada tabel pelanggan dan tabel transaksi. Slide ini menampilkan 2 tabel utama database, yaitu tabel pelanggan dan tabel transaksi. Tabel pelanggan digunakan untuk menyimpan data identitas pelanggan seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan tabel transaksi berisi data setiap transaksi laundry seperti kode transaksi, tanggal masuk, tanggal ambil, total pembayaran, DP, dan sisa pembayarannya. Kedua tabel ini saling berhubungan sehingga setiap transaksi dapat diketahui berasal dari pelanggan yang mana. Kemudian selanjutnya ada tabel keranjang. Tabel keranjang ini berfungsi untuk menyimpan detail item atau layanan yang dipesan oleh pelanggan dalam satu transaksi. Kemudian di dalam tabel ini terdapat kolom, yaitu yang pertama ada ID keranjang sebagai primary key, kode transaksi foreign key, kemudian ada layanan, berat kilo, jumlah, harga, dan subtotal. Kemudian foreign key, tabel transaksi, dan keranjang. Pertama di tabel transaksi kita nambahin kontras FK transaksi pelanggan
yang menjadikan kolom ID pelanggan sebagai foreign key mengacu ke tabel pelanggan. Kedua, di tabel keranjang, kita nambahin kontras keranjang transaksi yang menjadikan kolom kode transaksi sebagai foreign key mengacu ke tabel transaksi. Jadi, dua-duanya sama bikin relasi antara tabel biar data tetap konsisten dan nggak ada cara yang nyasar tanpa induknya. Sekarang ada query where alamat. Query ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data pelanggan yang memiliki alamat desa Wangandawa. Kata select berarti menampilkan semua kolom. From, pelanggan mengambil data dari tabel pelanggan, sedangkan where, alamat desa Wangandawa ini itu digunakan untuk memfilter data berdasarkan alamat. Hasilnya terdapat 3 pelanggan tersebut dalam kriteria tersebut. Ada Esther, Bu Agit, sama Ibu Urmi. Lalu ada query where pembayaran lunas. Pada query ini kondisi sisa 0 berarti tidak ada lagi sisa pembayaran sehingga transaksi tersebut dinyatakan lunas. Dari hasil yang ditampilkan terdapat 5 transaksi yang sudah lunas. Ada Esther, Ayub, Bu Agit, Urmi, sama Pak Erwin. Selanjutnya ada query where transaksi tanggal 16 bulan Juni 2026. Query ini digunakan untuk menampilkan seluruh transaksi yang masuk pada tanggal 16 Juni 2026. Kondisi where tanggal masuk ya 2026, tanggal bulan Juni 2026 bulan Juni tanggal 16 akan menyaring data sesuai tanggal tersebut. Hasilnya terdapat 3 transaksi yang melakukan transaksi pada ada 3 orang yang melakukan transaksi pada tanggal itu. Ada Esther, Ayub, dan Bariska. Oke, selanjutnya pada slide ini kami akan menampilkan 2 contoh query SQL. Yang pertama ada query light yang digunakan untuk mencari data berdasarkan pola tertentu. Pada contoh ini, sistem mencari layanan yang mengandung kata cuci, sehingga semua layanan dengan nama tersebut akan ditampilkan. Selanjutnya ada query by, yaitu yang ini, yang berfungsi untuk mengurutkan data. Pada contoh ini, data diurutkan berdasarkan nilai total dari yang paling besar dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dengan begitu, data menjadi lebih rapi dan lebih mudah dianalisis. Selanjutnya, slide ini menampilkan penggunaan fungsi agregat pada SQL, yaitu count dan sum. Fungsi count untuk menghitung jumlah data transaksi yang tersimpan di dalam database. Sedangkan fungsi sum untuk digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai transaksi, sehingga dapat diketahui total pendapatan laundry. Kedua fungsi ini sangat membantu dalam pembuatan laporan karena proses perhitungan dapat dilakukan secara otomatis tanpa harus menghitung secara manual. Oke, selanjutnya ada query average dan inner join. Pada slide ini terdapat 2 contoh query SQL, yaitu average dan inner join. Fungsi average digunakan untuk menghitung rata-rata nilai transaksi yang ada di dalam database. Dengan query ini, pemilik laundry dapat mengetahui rata-rata pendapatan dari setiap transaksi. Sedangkan inner join digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel yang saling berhubungan, misalnya menggabungkan data pelanggan dan data transaksi. Hasilnya, informasi yang ditampilkan menjadi lebih lengkap karena berasal dari lebih dari satu tabel. Oke, selanjutnya ada fungsi perintah SQL. Nah, untuk fungsi perintah SQL itu ada beberapa. Yang pertama ada create database, yaitu yang gunanya untuk membuat database baru. Yang kedua ada use nama database untuk memilih database yang akan digunakan. Yang ketiga ada create table yang digunakan untuk membuat tabel beserta kolom-kolomnya. Selanjutnya ada insert into yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel. Yang kelima ada select, mengambil data dari tabel. Selanjutnya ada update yang gunanya untuk mengubah data yang sudah ada. Selanjutnya ada delete, itu digunakan untuk menghapus dari data tabel. Yang kedelapan ada alter table yang digunakan untuk mengubah struktur tabel yang misalnya menambahkan kolom. Yang ke-9 itu ada drop table yang digunakan untuk menghapus data tabel beserta keseluruhan datanya. Yang terakhir ada drop database, gunanya untuk menghapus database beserta seluruh isinya.
Oke, selanjutnya di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram, digunakan untuk menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar data dalam database. Pada sistem ini atau sistem Izzah Laundry, relasi one to many menunjukkan bahwa satu pelanggan dapat memiliki banyak transaksi dan satu transaksi dapat memiliki banyak detail layanan laundry. Selanjutnya ada LRS. LRS atau Logical Record Structure digunakan untuk menggambarkan struktur tabel dan hubungan antar data berdasarkan ERD. LRS menjadi acuan dalam proses implementasi database. Nah, di sini ada studi kasus 1. Di sini dalam kategori transaksi berdasarkan subtotal, yaitu tampilkan hanya file kode underscore transaksi, data diambil dari tabel transaksi, terus ada nama diambil dari tabel transaksi, lalu ada layanan diambil dari tabel keranjang, lalu ada subtotal diambil dari tabel keranjang, serta buat alias dengan nama kategori. Kategori didapat jika subtotal lebih besar atau sama dengan 40.000, maka termasuk transaksi besar, selain itu transaksi kecil. Kemudian studi kasus 2 yaitu membahas status pembayaran berdasarkan sisa. Jadi, tampilkan hanya file nama, data diambil dari tabel pelanggan, alamat diambil dari tabel pelanggan, kemudian kode underscore transaksi diambil dari tabel transaksi, sisa diambil dari tabel transaksi, serta buat alias dengan nama status underscore bayar. Status underscore bayar didapat jika sisa sama dengan 0, maka artinya lunas. Tetapi kalau sisanya itu masih ada jumlah nominalnya, maka disebut belum lunas. Selanjutnya ada studi kasus 3, tampilkan hanya file kode underscore transaksi diambil dari tabel transaksi, layanan diambil dari tabel keranjang, kilogram diambil dari tabel keranjang, serta buat alias dengan nama jenis underscore cucian. Jenis underscore cucian didapat jika kilogram lebih besar daripada 5, maka cucian berat selain itu cucian ringan. Oke, selanjutnya kita ke studi kasus 4, yaitu prioritas layanan berdasarkan kata kilat. Yaitu pertama, tampilkan hanya field nama diambil dari tabel transaksi, tanggal masuk diambil dari tabel transaksi, tanggal ambil diambil dari tabel transaksi, layanan diambil dari tabel keranjang, serta buat alias dengan nama prioritas. Atau prioritas prioritas ini didapat jika layanan mengandung kata kilat, maka ekspres, selain itu reguler. Selanjutnya ada di studi kasus 5. Untuk soalnya ada ditampilkan hanya file, terus ada nama, diambil dari tabel pelanggan, terus kode transaksi diambil dari tabel transaksi, kalau total diambil dari tabel transaksi juga, kalau DP diambil dari tabel transaksi, serta buat alias dengan nama bonus. Nah, bonus ini tuh didapetin jika total lebih besar atau sama dengan 40.000, maka mendapatkan bonus. Nah, di sini juga ada gratis pewangi. Selain itu, no bonus. Untuk kesimpulan dari presentasi kita, sistem informasi laundry berhasil dirancang menggunakan MySQL dan XMPP
Kedua, ada 3 tabel utama yang digunakan adalah pelanggan, transaksi, dan keranjang. Yang ketiga, ERD dan LRS membantu menyusun relasi data dengan lebih terstruktur. Untuk yang terakhir, sistem ini membuat pengelolaan data lebih efisien dibanding cara manual. Nah, untuk penggunaan database pada sistem informasi Home Izah Laundry memberikan kelebihan berupa berkurangnya resiko kesalahan pencatatan yang biasa terjadi pada sistem manual. Kemudian, pencarian data pelanggan dan transaksi terjaganya konsisten data antar tabel melalui forensic key, serta proses pembuatan laporan pendapatan yang lebih cepat dan otomatis. Selain itu, kita juga kasih saran untuk di laporan pada penelitian kali ini. Sistem dapat dikembangkan menjadi website yang dapat diakses pelanggan secara langsung. Yang kedua, ada perlu ditambahkan keamanan data seperti enkripsi, password, dan backup database. Yang ketiga, sistem dapat diberikan notifikasi otomatis saat status cucian berubah. Yang terakhir, ada fitur pembayaran digital juga bisa ditambahkan untuk mempermudah pelunasan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.